Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Yang saya hormati Bapak dosen mata kuliah Bahasa Indonesia, dosen pengampu Dr. Muhammad Saleh SPD MPD, dan dosen mitra Asri Ismail SPD MPD. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita rahmat keselamatan, rahmat kesehatan bagi kita semua. Tak lupa pula kita kirimkan salam serta salawat kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Adapun materi yang akan saya paparkan pada video presentasi kali ini yaitu tentang bahasa Indonesia di era globalisasi. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Naswa Sitanurdin dengan NIM 210208502005 dari kelas 01 Pendidikan Kesejahteraan Keluarga, Fakultas Teknik Universitas Negeri Makassar, Angkatan 2021. Bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia adalah bahasa resmi bangsa Indonesia, walaupun di Indonesia memiliki berbagai macam bahasa seperti bahasa Sunda, Jawa, dan lain-lain. Bahasa Indonesia adalah bahasa pokok bangsa Indonesia. Oleh karena itu, kita sebagai warga negara Indonesia wajib menggunakan bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia yang baik dan benar untuk membangun negara yang kita cintai ini. Agar tidak tercampur oleh bahasa-bahasa luar, perlu globalisasi saat ini agar tidak terbawa arus oleh pengaruh dan budaya asing yang jelas-jelas tidak sesuai dengan bahasa Indonesia. Pengaruh dari luar sangat besar, kemungkinannya terjadi pada era globalisasi saat ini. Tujuan utama pembinaan bahasa Indonesia ialah menumbuhkan dan membina sikap positif terhadap bahasa Indonesia. Untuk membangun sikap positif dapat dilakukan dalam kehidupan sehari-hari dengan suka memakai bahasa Indonesia daripada bahasa luar dan bersedia menjaga agar pengaruh asing tidak terlalu berlebihan. Dalam masa sekarang ini banyak sekali budaya-budaya kita yang mulai menghilang sedikit demi sedikit. Hal ini sangatlah berkaitan erat dengan masuknya budaya-budaya ke dalam budaya kita. Sebagai contoh, budaya dalam tata cara berpakaian. Dulunya dalam budaya kita sangatlah mementingkan tata cara berpakaian yang sopan dan tertutup. Akan tetapi akibat masuknya budaya luar mengakibatkan budaya tersebut berubah. Sekarang berpakaian yang membuka aurat serasa sudah menjadi kebiasaan yang sudah melekat erat di dalam masyarakat kita. Era globalisasi merupakan tantangan bagi bangsa Indonesia untuk dapat mempertahankan diri di tengah-tengah pergaulan antara bangsa yang sangat rumit. Untuk itu, bangsa Indonesia harus mempersiapkan diri dengan baik dan penuh perhitungan. Salah satu hal yang perlu diperhatikan adalah masalah jati diri bangsa yang diperlihatkan melalui jati diri bahasa. Setiap bangsa asing yang mempelajari bahasa Indonesia dapat menguasai dalam waktu yang cukup singkat. Namun, kesederhanaan dan ketidakrumitan tersebut tidak mengurangi kedudukan dan fungsi bahasa Indonesia dalam pergaulan dan dunia kehidupan bangsa Indonesia di tengah-tengah pergaulan antar bangsa. Dampak bahasa asing dan bahasa gaul. Pertama, bahasa gaul bisa lebih akrab, tapi hanya untuk seumuran saja. Kedua, mereka menganggap bahasa gaul lebih cepat dan santai. Ketiga, karena lebih efisien untuk berbicara. Keempat, membuat seseorang lebih terlihat gaul, modern, pintar, dan terpandang. Dan yang kelima, hanya ikut-ikutan saja. Penyebab kesalahan dalam berbahasa. Poin pertama, terpengaruh bahasa yang lebih dahulu dikuasainya. Yang kedua,
kekurangpahaman pemakaian bahasa terhadap bahasa yang dipakainya. Dan poin ketiga, pengajaran bahasa yang kurang tepat atau kurang sempurna. Berbahasa Indonesia yang baik dan benar. A. Hukum struktur atau pola urutan kata diterangkan menerangkan. B. Tidak mengenal perubahan bentuk kata benda sebagai akibat penjamakan. C. Tidak mengenal tingkatan dalam pemakaian unda-usuk. Upaya pelestarian bahasa Indonesia. Untuk menghindari punahnya bahasa Indonesia di negeri sendiri, perlu adanya upaya pelestarian terhadap bahasa Indonesia. Dalam upaya pelestarian ini, diperlukan peran-peran dari semua lapisan masyarakat, serta perlu adanya metode-metode lain untuk lebih melestarikan bahasa Indonesia. Peran dan metode tersebut antaranya sebagai berikut. Pertama, peran pemerintah. Kedua, peran media massa. Ketiga, lingkungan sekolah. Keempat, keluarga atau orang tua. Dan yang kelima, remaja. Sekian tadi pemaparan materi dari saya yang berjudul Bahasa Indonesia di Era Globalisasi. Semoga materi yang saya paparkan tadi bermanfaat bagi kita semua. Saya meminta maaf bila ada kekurangan ataupun kesalahan dalam penyampaian materi. Dan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah berpartisipasi. Saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan selamat beraktivitas kembali.